Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita bisa beribadah kembali. Walaupun secara online kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sungguh besar Tuhan pengorbananmu di hidup kami Tuhan. Sungguh indah kasih setiamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan namamu Tuhan. Pengorbananmu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini kembali kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik yang hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar. Dan hari ini adalah hari Sabat di mana kami duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu secara online. Jamah hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 12 dari ayat ke-41 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 12 dari ayat 41 hingga ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang memberi persembahan di tengah kekurangan. Nah, memberi persembahan ini bukan suatu yang mudah. Karena kalau kita memberi itu berarti tidak mencari keuntungan. Apalagi kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi lebih banyak kita berkorban daripada menerima keuntungan kalau itu dinilai secara dunia. Nah, dalam nas ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 macam manusia yang datang kepada Yesus dan bagaimana mereka memberikan persembahan. Yang pertama adalah orang kaya, dia memberikan persembahan, dikatakan di sana memberikan persembahan dari kelimpahannya. Tetapi orang miskin ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari 2 macam manusia atau orang yang memberikan persembahan ini ke rumah Tuhan, kenapa Yesus memuji persembahan dari janda yang miskin ini? Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-44, Bapak Ibu di sana, langsung saja kita masuk pada intinya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, apa artinya memberi persembahan di tengah
kekurangan. Sekali lagi, apa artinya memberi persembahan di tengah kekurangan? Yang pertama, kita belajar dari janda miskin ini. Dia memberi persembahan dari kekurangannya, ya, dari keterbatasannya. Artinya, memberi persembahan di tengah kekurangan, itu artinya berserah kepada Tuhan. Janda ini dia memberikan berserah kepada Tuhan, artinya janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Nah, ini adalah merupakan gambaran bahwa janda miskin ini sudah melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap uangnya. Ya. Dan dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi sama sekali dia tidak lagi bergantung kepada uangnya, kepada hartanya. Karena itulah dia mengatakan dia memberikan seluruh nafkahnya itu. Seluruhnya loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seluruh penghasilannya dia berikan kepada Tuhan. Dia persembahkan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan. Itu artinya bahwa hatinya tidak lagi ada pada uang. Hatinya tidak lagi bergantung kepada uang atau harta. Tetapi dia sungguh-sungguh menyerahkan. Sungguh-sungguh dia menyerahkan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau sekarang ini masih ada orang Kristen bergantung kepada deposito. Ya. Kalau orang Kristen, umat Tuhan masih bergantung kepada deposito, ini berarti dia kalau dia memberikan persembahan itu karena dia memberi dengan kelimpahan. Dia memberi dengan apa yang ada, yang sudah ada. Ya. Berarti masih bergantung kepada depositonya. Tapi janda miskin ini dia tidak punya deposito. Justru dia menyerahkan seluruh persembahannya itu kepada Tuhan. Nafkahnya itu kepada Tuhan. Sama sekali kosong. Gak ada di dalam rumahnya lagi. Karena dia sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Tuhan. Ini yang pertama. Ya, artinya memberi persembahan di tengah kekurangan. Dia berserah, artinya berserah kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara jemaat sudah berserah kepada Tuhan? Sudah memberi persembahan bahkan seluruhnya kepada Tuhan dari kekurangan kita? Yang kedua, artinya memberi persembahan di tengah kekurangan. Memberikan persembahan sebagai korban. Jadi janda miskin ini, dia bukan hanya berserah kepada Tuhan, menyerahkan nafkahnya kepada Tuhan, tetapi dia memberikan persembahan sebagai korban. Artinya, tidak ada lagi uangnya, tidak ada lagi uang janda miskin ini. Ya. Untuk membeli makan itu tidak ada lagi. Bahkan untuk membeli kebutuhannya tidak ada lagi pada hari itu. Tetapi bagi orang kaya ini,
Dia memberi memang, tapi ini namanya bukan korban. Iya. Tapi janda miskin ini, dia rela berkorban. Kendati dia tidak ada uang lagi untuk membeli makanan. Tidak ada lagi uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya. Ini namanya pengorbanan itu, saudara. Kasih dalam Tuhan. Ini juga satu pelajaran bagi kita. Seringkali kita tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Seringkali kita memberikan persembahan itu yang sisa-sisa. Ya. Untung rugi. Tapi janda yang miskin ini, dia mempersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Dan yang ketiga, artinya mempersembahkan persembahan di tengah kekurangan. Janda miskin itu dia sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya ke bawah pemerintahan atau pemeliharaan Tuhan. Walaupun janda miskin ini tidak memiliki apa-apa, tetapi dia tidak pernah merasa khawatir. Karena dia memiliki Tuhan yang akan menolongnya. Ini luar biasa. Dia sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya di bawah pemeliharaan Tuhan. Ya. Sekalipun dia tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tetapi dia tidak khawatir. Karena janda miskin ini memiliki Tuhan yang akan menolongnya. Itulah arti yang ketiga, memberikan persembahan di tengah-tengah kekurangan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memberikan persembahan di tengah kekurangan. Biasanya siapa yang menyumbangkan banyak dari miliknya yang banyak, kita berkata dia berbuat baik. Iya, ia berbuat baik. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh janda miskin ini adalah lebih baik, kata Tuhan. Jadi Tuhan katakan pemberian janda ini, tapi janda ini memberi dari kekurangan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi pemberian persembahan janda ini jauh lebih baik, kata Tuhan, daripada persembahan orang kaya ini. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi memberikan persembahan yang benar bukan dalam zona nyaman. Sekali lagi, memberikan persembahan kepada Tuhan tidak hanya kita menunggu harta kita lebih banyak dulu baru memberi, berlimpah dulu baru memberi, sukses dulu baru memberi. Tidak. Jadi persembahan yang benar itu tidak menunggu dalam zona nyaman atau zona aman, Bapak Ibu. Tetapi sampai kedalaman pergumulan yang teramat dalam. Kita belajar memberi persembahan, sekalipun banyak pergumulan, penderitaan yang kita alami, sehingga bersama dengan persembahan itu, kita menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan. Dan terus kita memiliki pengharapan akan pertolongan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memberi persembahan di tengah-tengah kekurangan. Supaya kita belajar
belajar, ya, belajar di tengah-tengah pergumulan yang amat dalam, kita terus memberikan persembahan. Dan bersama dengan memberikan persembahan itu, kita menyerahkan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Dan terus menerus Bapak Ibu, kita berharap bergantung kepada Tuhan. Jadi sekalipun hari ini mungkin kita mempersembahkan kepada Tuhan, sementara ada kebutuhan kita, berani nggak kita berkorban? Kita persembahkan ini karena kita yakin dan percaya, setelah saya persembahkan ini, Tuhan pasti memelihara dan memberikan pertolongan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini artinya memberi persembahan di tengah-tengah kekurangan. Yang kelima, memberi persembahan di tengah-tengah kekurangan artinya hindarilah kemunafikan ketika kita memberikan persembahan. Kenapa kita menghindari kemunafikan pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena Tuhan menilai hati kita. Waktu kita memberikan persembahan, Tuhan menilai hati kita, bukan menilai persembahan yang kita persembahkan. Jadi sekali lagi, pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak menilai apa yang kita persembahkan, tapi Tuhan menilai hati kita yang mempersembahkan persembahan. Kita berikan untuk Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pada saat kita memberikan persembahan, bencilah kejahatan. Itulah persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang keenam, saudara, artinya memberikan persembahan di tengah kekurangan. Tuhan akan menolong orang yang berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita memberikan persembahan di tengah kekurangan kita, Tuhan akan menolong kita, umatnya yang berserah kepadanya. Oleh karena itu, kita jangan takut. Sebab tidak ada orang ya yang bertambah miskin karena dia memberikan persembahan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada di dalam ayat firman Tuhan orang yang memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan, tidak akan ada bertambah orang miskin. Justru semakin dia memberikan persembahan kepada Tuhan, di tengah kekurangannya sekalipun, dia justru semakin diberkati oleh Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ayat 35. Saya bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Berkata demikian, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan salah ya, ayat 35. Ayat 35. Tadi itu ayat berapa saya baca? Ayat 28. Ayat 35. Ayat 35 di sana dikatakan bagian B adalah lebih berharga memberi daripada penerima. Tuhan Yesus katakan, ada lebih berbahagia memberi daripada penerima. Jadi kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu tidak menambah kemiskinan dalam hidup kita. Nah, inilah Bapak Ibu artinya memberikan persembahan di tengah kekurangan kita. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan ini,
Jadi memberi persembahan bukan karena bahwa kita orang benar. Bukan karena kita lebih saleh daripada orang lain. Bukan karena kita lebih dermawan daripada orang lain, Bapak Ibu. Jadi penilaian Tuhan Yesus atas pemberian persembahan bukan atas dasar jumlah, Bapak Ibu. Tetapi persembahan ya yang dinilai oleh Tuhan adalah hati kita, motivasi kita, motivasi yang benar. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Yesus memperhatikan suasana hati kita, motivasi kita, cara memberikan persembahan itu. Ya. Dan biarlah dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, bagaimana kita memberikan persembahan di tengah-tengah kekurangan menjadi berkat bagi kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir akan hidup ini. Jangan menunggu sukses dulu baru memberikan persembahan. Berikanlah persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Jadi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, sepatutnya kita terus memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan karena apa yang kita beri semua itu milik daripada Tuhan. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan ini, pasti Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana memberikan persembahan di tengah-tengah kekurangan. Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak melihat berapa banyak jumlah yang kami berikan, tetapi Tuhan melihat, ya Tuhan, suasana hati kami. Engkau melihat motivasi kami dalam kami memberi persembahan. Apakah kami memberikan persembahan dengan sikap hati dan motivasi yang benar atau tidak? Kalau selama ini kami memberikan persembahan, ya Tuhan, belum sesuai dengan sikap hati dan motivasi yang benar, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena ya Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kami harus memberikan persembahan supaya kami, ya Tuhan Yesus, tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami berada di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, ya Tuhan, dalam hal, ya Tuhan, kebutuhan kami tidak perlu khawatir dan takut, sebab Tuhanlah yang memelihara kami. Kami belajar, ya Tuhan, dari iman janda yang miskin ini. Dia berani melakukan firman Tuhan. Dia berani memberikan seluruh nafkahnya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Karena hatinya tidak melekat kepada harta, tapi melekat kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa sumber berkat, sumber kehidupan, sumber kekuatan, keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia tidak merasa rugi dan menyesal. Ya Tuhan, pada saat dia memberikan nafkahnya seluruhnya kepada Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak berdoa bagi setiap jemaat-Mu, ya Tuhan, yang saat ini mengalami kekurangan. Ya Tuhan, karena dampak ya Tuhan COVID-19 ini, kami percaya pada saat kami mau melakukan perintah Tuhan dalam hal memberi persembahan, sesungguhnya pertolongan Tuhan pasti datang. Pertolongan dan berkat Tuhan dicurahkan, karena daripadamu-lah sumber segala berkat itu ya Tuhan. Kami memberi persembahan karena bersumber dari Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kalau kami berhasil, kalau kami menjadi kaya, kami menjadi sukses dalam segala usaha dan pekerjaan kami, ingatkan kami Tuhan, bahwa semua itu karena berkat daripadamu Bapa. Kami memberi persembahan bukan karena kami, ya Tuhan, lebih baik, lebih saleh, lebih rohani daripada orang lain.
tapi kami memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih banyak Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami banyak kesusahan Tuhan berkati. Segala usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus memberkati. Berkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami yang mengalami berbagai macam penderitaan karena COVID-19 ini ya Tuhan. Para pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah, para kepolisian dan TNI, ormas-ormas ya Tuhan, para medis Tuhan Yesus memberkati mereka. Masyarakat yang kena dampak COVID, Tuhan jamah mereka, sembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat GKI Narwastu Tuhan jamah, berikan kepada mereka kekuatan, imunitas yang kuat ya Tuhan, dalam menghadapi virus-virus yang terus ya Tuhan menular ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam nama Yesus, mereka tidak akan terkena dampak virus corona, karena ada imunitas yang kuat, darah Yesus yang memberikan ya Tuhan kekebalan tubuh. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan setiap jemaat-Mu, baik secara online, perpuluhan, dan apapun bentuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati segala ladang-ladang usaha pekerjaan mereka, dan karena itulah janji Tuhan. Nah, Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, yang ada di kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya secara berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Dan Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam kutuk kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan. Bahkan Tuhan menghalau daripadamu segala macam virus penyakit tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, hingga Kristus Tuhan datang menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. 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 Mari kita masa teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu minggu depan. Tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya. Amin.